Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anindya Fausta dengan NPM 1906356380. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang coding untuk Antutu Trust Problem menggunakan OpenMetrica. Saya satu kelompok dengan Morena Firman Peter Suki. Oke. Nah, jadi ini problem yang kelompok saya pilih, nomor 4. Pada problem ini ada member yang memiliki cross-sectional area 10 cm kuadrat dan terbuat dari steel yang memiliki modulus yang 200 gigapascal. Kita akan menghitung defleksi atau displacement dan juga reaction force. Oke, yang pertama dalam perhitungan 2D Trust Problem, fase pertama itu pre-processing. Pada step pertamanya ada discretize the problem to nodes dan elemen. Nah, step pertama ini kita akan membuat tabel untuk properti setiap elemen atau membernya. Yang mana ada node, theta atau sudut, terus area, modulus, dan length. Nah, ini kita ambil properti dari soal yang tadi, yang mana ada 5 member, dan member 1 ini codingan bermaksud adalah dari member 1 ke 2. Untuk member kedua itu dari nomor 2 ke 3, member 3 dari 1 ke 4, member 4 2 ke 4, dan member 5 3 ke 4. Nah, selanjutnya ada derajat yang sudah saya hitung sebelumnya. Member ketiga memiliki derajat 308, member keempat 270, member kelima 231. Lalu ini ada luas area yang tadi sudah diberitahu di soal. Lalu ada modulus yang dan panjangnya. Nah, lalu yang kedua di codingan ini ada kita akan menentukan parameter untuk tiap node-nya. Oke, itu mana ini adalah gaya-gaya yang berlaku pada membernya, pada node. Oke, selanjutnya kita step kedua itu assume a solution that approximates the behavior of an element. Nah, jadi pada step kedua ini kita akan menghitung equivalent stiffness tiap elemen sebagai spring. Lalu biasanya juga area dan modulus yang kita anggap sama sepanjang perhitungan atau konstan. Pada codingan ini yang pertama adalah kita menghitung vector for equivalent stiffness constant pada tiap membernya. Lalu ini ada pengumuman array untuk stiffness matrix. Lalu ini ada untuk displacement, dan terakhir ada untuk post processing phase nanti. Nah, lalu ini ada equation yang akan kita gunakan selanjutnya, ada stiffness constant, stiffness matrix, global stiffness matrix, displacement, dan post processing matrix, post processing phase. Lalu lanjut lagi ke step ketiga, yaitu develop equation for element. Nah, pada step ketiga ini kita yang pertama akan menghitung stiffness matrix untuk tiap elemen yang memiliki rumus K sama dengan A kali E bagi L. Lalu yang kedua kita akan menghitung stiffness matrix untuk mohon maaf, tadi yang pertama stiffness constant, yang kedua stiffness matrix untuk tiap elemennya yang memiliki rumus adalah pangkat E sama dengan K dikali T. Lalu kita akan mengubah stiffness matrix tersebut menjadi global format. 3 step ini kita akan lakukan untuk tiap elemennya. Oke, jadi pada codingan ini kita bisa melihat ini ada untuk menentukan stiffness matrix tiap elemennya. Lalu di bawah ada codingan untuk melakukan perintah yang di atas. Oke, lalu lanjut lagi. Ini masih sama, masih untuk perhitungan stiffness matrix tiap elemennya. Nah, lalu kita pada selanjutnya setelah kita menghitung lokal elemen, kita akan berubah menjadi global matrix. Nah, di sini adalah kita initialize elemen stiffness matrix dan jadi global format. Nah, jadi lalu untuk tiap elemen stiffness matrixnya, setiap membernya kita akan mencari global matrix koordinatnya dengan codingan di bawah ini. Oke, lalu lanjut kita akan mentransfer values from the element format dalam bentuk global format. Nah, ini adalah codingannya menggunakan rumus yang tadi ada di equation sebelumnya. Lalu kita lanjut lagi assemble di element. Untuk step ini terhitung simpel ya, kita hanya menggabungkan saja global stiffness matrix yang sudah kita dapat sebelumnya. Dan codingan juga ini akan terus berulang agar semuanya tergabung.
Step 4, lanjut ke step 5 yaitu apply the boundary condition and load. Nah, pada step 5 ini kita akan kita akan masukkan boundary condition untuk displacement dan juga kita masukkan load. Lalu yang mana nanti kita kemudian rumus K pangkat G kali U dengan F. Lalu di sini untuk codingan sendiri, ini rumus yang untuk mencari F-nya atau force-nya. Lalu kita di bawah juga ada untuk membentuk augmented matrix atau matriks yang diperbesar. Lalu selanjutnya ini kita akan mengubah row yang mana tadi kita sudah masukkan boundary condition-nya. Lalu kita akan merubah matriks dalam bentuk reduced row echelon form menggunakan Gauss-Jordan. Nah, sebetulnya untuk penyelesaian menggunakan simultan aljabar sendiri ada banyak cara, ada direct dan indirect yang sudah kita tahu sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan direct, yaitu Gauss-Jordan function. Nah, lanjut ke solution phase, kita akan step 6 yaitu solve a system of algebraic equation simultaneously. Nah, pada codingan ini kita akan cari node displacement, yang mana tadi sebelumnya kita bisa menggunakan Gauss-Jordan, Gauss-Elimination atau Gauss-Seidel. Gauss-Seidel untuk indirect. Nah, pada kali ini kita menggunakan Gauss-Jordan-nya. Nah, dari codingan yang pertama ini, yang pertama kita akan masukkan input, output, lalu variable declaration dari matriksnya. Nah, dari sini ada local variables, lalu nanti sampai di sini codingan untuk transfer untuk input output variable declaration-nya. Lalu dari dealing with floating point error ini sampai dengan swipe arrow. Nah, swipe arrow ini adalah tahapan untuk find dan swipe pivot row. Ini merupakan cara dalam perhitungan menggunakan Gauss-Jordan. Lalu lanjut lagi dari divide pivot row by pivot number sampai dengan codingan yang operation on the remaining row element. Ini adalah tahapan dividing pivot row by pivot number dan eliminating lower row. Lalu dari move on to next pivot row and column sampai dengan the matrix is now in row echelon form. Ini berarti adalah kita udah merubah row matrix menjadi bentuk row echelon form. Di sini juga ada loop yang mana kita akan terus mengulang agar sampai semuanya berubah menjadi row echelon form. Oke, jadi memang pada dasarnya codingannya 30% lebih banyak pada simultan aljabar yaitu Gauss-Jordan-nya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Ini udah lanjutan yang tadi. Nah, matriksnya sudah dalam bentuk row echelon form menggunakan Gauss-Jordan, cara Gauss-Jordan. Nah, yang terakhir adalah post processing phase, yang mana kita akan obtain other information seperti yang tadi kita mau, yaitu displacement dan juga reaction force. Reaction force sendiri rumusnya itu adalah K pangkat G dikali U dikurang F atau reaction force. Nah, lalu kita menggunakan codingan post processes.mo, yang mana ini adalah ada yang menghitung reaction force, internal force, sama stress, lalu load matrix, stiffness constraints, dan lain-lain. Namun pada kali ini saya akan menampilkan hasil untuk displacement dan reaction force. Ini lanjutan yang tadi. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah ada grafik untuk displacement-nya, yang mana akan dijelaskan lebih detail selanjutnya. Lalu juga ada reaction force grafik. Nah, yang mana ini adalah data lengkapnya. Yang tadi kan hanya grafik. Itu pada reaction force yang pertama ada minus 2055. Oke, lalu lanjut sampai ke 8 nanti. Lalu yang ini adalah displacement, yang mana nilainya pada indeks 1 adalah 0. Lalu lanjut lagi terendah pada indeks 3, yaitu bisa kita lihat minus 2 pangkat. Ini angkanya tidak terlihat, tapi pangkat 10 pangkat 6. Lalu lanjut lagi sampai dengan indeks 8, yaitu minus 5 pangkat 10 pangkat 5. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.